Siano DGP Angkatan 10 minta waktunya sebentar kami untuk melakukan wawancara terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Baik, Pak Haryono, langsung saja ke poin pada pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Jadi begini Pak Nur, setiap lembaga itu kan punya norma. Yang norma itu tujuannya adalah untuk mengatur siapapun yang ada di lembaga, termasuk yang terkait dengan pelanggaran etika dan sebagainya. Maka dari itu siapa saja yang sekiranya dilakukan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, berarti kan dianggap orang norma. Jadi indikasinya siapa yang tidak sesuai dengan norma berarti ada norma. Nah, ini kami mengidentifikasi dari situ. Sehingga dari identifikasi itu kami bisa melihat siapa di antara sekian orang dalam lembaga ini yang tidak sesuai dengan ketentuan. Biasa. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kami kan di sekolah ini tidak sendirian. Kita punya tim, punya jajaran pimpinan yang lain yang membantu kami, sehingga setiap masalah muncul itu selalu saya komunikasikan ya, dengan teman-teman ya, solusinya bagaimana, untuk langkah-langkahnya bagaimana. Ini kami tetap mengajak teman-teman karena kita di sini adalah kolektif kolegial ya. Jadi kemungkinannya tidak juga kami dibantu oleh beberapa, sehingga kasus yang muncul itu kami sampaikan ke secara terbatas itu, sehingga kami diskusikan, sehingga ketika mengambil langkah-langkah itu kami tidak sendirian, tidak ada masukan dari teman-teman, sehingga saya kira arahnya lebih tepat lah. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Jadi kami menggunakan pendekatan personal. Artinya itu tidak kami sampaikan di forum, tapi kalau ada pelanggaran kami saja ketemu, kemudian kami klarifikasi dulu Pak. Jangan-jangan nanti informasinya itu sepihak gitu ya. Maka kami klarifikasi dengan harapan mereka pun juga harus menyampaikan secara jujur, sehingga persoalannya itu betul-betul nyata. Kalau memang tidak itu kan iya itu. Sehingga dengan begitu kami akan lebih yakin kita salah sasaran gitu. Sehingga dengan identifikasi itu nanti kita bisa memberikan masukan, memberikan pembinaan, bimbingan, dan harapannya hal seperti tidak diulang lagi kalau nanti semuanya ada masalah. Baik, luar biasa. Sebenarnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi pencegahan bagi kami, pencegahan itu lebih penting ya. Jadi kita upayakan ada upaya preventif. Kita sampaikan, kita sosialisasikan ke semua warga. Ini loh, kita sekolah kita itu punya ketentuan seperti ini. Itu nanti akan lebih efektif. Artinya mereka pun tahu, oh ternyata kalau begini saya salah, saya harus begini. Nah itu bisa disampaikan di awal. Kalau di yang berarti masih baru, itu sering kami sampaikan dalam hal sosialisasi seperti itu. Harapannya apa? Harapannya kejadian tidak akan terjadi.
Terutama yang terkait dengan etika itu pelanggaran itu karena kebetulan apa dari awal sudah kita sampaikan. Lebih ke preventifnya. Lebih ke preventif. Baik. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Dimasnya kita? Ini karena yang ada di sini itu sebagian juga warga, artinya ada yang keluarganya warga persyarikatan, ya. Maka kami akan lupa dulu. Kami mau melakukan tindakan kadang-kadang kami juga silo pada keluarganya. Itu ternyata keluarganya ini. Sehingga ini harus bagaimana saya dengan nah, tapi akhirnya kami memutuskan menyampaikan ke tidak hanya keluarganya ya, saya Pak, disuruh ada proses seperti ini. Menurut Bapak bagaimana? Jadi kita buat kesepakatan malah dengan mereka itu. Nah, kalau di sekolah itu apalagi begini. Nah, sehingga karena mereka juga untuk masuk keluarga, menurut Bapak bagaimana dengan proses seperti ini. Malah kami ajak dialog. Jadi ya itu pakainya seperti itu lah. Adanya juga pengurus persyarikatan, ada yang putranya teman, itu kan repot. Iya betul. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal nggak punya ya, karena namanya masalah itu sebetulnya kan tidak terjadwal juga. Dan insidental kan ya. Iya. Tiba-tiba masalah itu muncul, kasus itu muncul. Sehingga dalam menyelesaikan itu kami berusaha secepat itu. Bahkan kalau bisa orang lain bisa tahu itu. Kalau si ini punya kasus, punya masalah, kami panggil, kami kasih, lalu sebisanya bisa secepat. Sehingga orang lain pun tidak. Kalau berkala nanti dijadwal, jangan orangnya tahu ini jadwalnya ini nggak ada sih. Tanggal sekian undang sini kan. Luar biasa. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bapak? Jadi banyak pelajaran, terutama dalam etika. Memang orang itu kadang ikut dari godaan, dari cobaan, dari musuh. Sehingga akhirnya ketika kami mendapatkan masalah itu, ya secara manusiawi kami selesaikan. Tapi kalau kadang-kadang kita juga berpikir bahwa mungkin ini seperti itu. Tapi namanya ujian itu kan diberikan pada orang yang sanggup menyelesaikan ya. Lalu kita beri ujian sampai dibatas. Sehingga berarti kalau kami uji seperti ini, berarti ujian bagi kami untuk bagaimana bisa menyelesaikan. Itu hal yang bisa kami petik dari kejadian seperti itu. Dan kami dengan kejadian itu pula maka akan lebih introspeksi lagi. Artinya sejak dini atau sejak awal kami mencoba untuk bagaimana hal itu tidak terjadi. Itu yang sudah kami petik. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, kesempatan untuk wawancara. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Amin. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah, apa kabar? Gimana Pak Ismudjono? Alhamdulillah baik. Yang bisa dibantu Pak Ismudjono. Ini Bapak, ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 ingin sedikit mengganggu waktu Bapak. Apakah ada waktu untuk saya Bapak? Silakan. Sekedar untuk wawancara. Siap. Baik Bapak, ini yang saya wawancara ini adalah terkait kebijakan
selaku pemimpin pasti banyak kebijakan yang Bapak ambil. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi begini Bapak, untuk mengidentifikasi apakah itu etika moral atau rujukan moral, kita sudah bisa memilih dua pilihan. Jika memang dua pilihan itu sama-sama benar secara moral, ya itu bisa dipastikan adalah dilema etika. Ya, kalau pilihan itu jelas salah secara moral, kemungkinan besar itu rujukan moral. Sehingga kita bisa membedakan mana permasalahan ini etika moral atau dilema etika atau rujukan moral, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam pengambilan keputusan saya kira yang berkaitan dengan dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar, ya, atau sama-sama salah, tentu kita harus bisa melakukan evaluasi dari setiap pilihan. Kita bisa mempertimbangkan dampak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah prioritas dari pengambilan keputusan itu. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan yang justru berdampak pada program-program yang ada di sekolah, baik itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Saya kira seperti itu yang mungkin bisa kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama Bapak menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolahnya? Kalau untuk prosedur Bapak terkait dengan mengatasi masalah dilema etika dan rujukan moral, tentu kita memang harus terstruktur, jangan sampai salah pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu. Jadi kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, kita lakukan evaluasi dari setiap pilihan. Yaitu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, dampaknya nanti kita harus bisa lihat konsekuensinya, apakah nanti berdampak pada jangka pendek, menengah atau panjang. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan nilai-nilai prioritas. Itu yang terakhir, kita melihat keputusan kita ini berdasarkan hati nurani juga. Ini penting. Jangan sampai kita mengambil keputusan tidak terstruktur, justru malah berdampak panjang dalam penyelesaian masalah. Saya kira itu untuk mengatasi baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Itu Bapak. Ya. Baik, lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk langkah efektif dalam pengambilan keputusan, yang pertama jelas mengidentifikasi masalah. Itu sudah paling utama. Jadi kita bisa menentukan dengan identifikasi itu, kita bisa tepat sasaran. Mulai dari siapa saja yang nanti terlibat, apa saja fakta yang relevan, kita bisa menggali informasi dengan tepat, kemudian kita melakukan evaluasi. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga masalah itu bisa kita selesaikan dari sudut pandang orang lain yang bisa memahami bagaimana permasalahan ini terjadi. Seperti itu. Ya, saya kira langkah efektif. Jadi kita harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, siapa yang terlibat, nanti tentu fakta apa yang ada di lapangan itu menjadi pertimbangan.
Itu Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan yang berat dalam kita pengambilan keputusan, terutama terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, itu adalah bentuk tekanan sosial. Ini paling besar karena kita di lingkungan, di sebuah organisasi, tentu orang-orang di sekitar kita juga memiliki ekspektasi dengan keputusan kita. Nah, ini yang seringkali menjadi tekanan dalam kita mengambil keputusan. Ada rekan kerja, ada keluarga, teman. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita selaku mengambil kebijakan dalam memutuskan sebuah permasalahan. Itu. Kemudian yang kedua, dampak yang tidak langsung. Nah, kita tidak memperkirakan dampak yang muncul dengan keputusan kita secara tidak langsung. Nah, sehingga itu harus benar-benar difikirkan. Konsekuensi yang tidak terduga. Nah, ini kadang kita mengambil keputusan, ternyata tidak mempertimbangkan dampak yang tidak langsung tadi, sehingga ini yang menjadi tekanan dalam kita mengambil keputusan. Khawatir tidak sesuai dengan harapan dari orang lain yang mungkin berharap lebih dari keputusan yang diambil oleh kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Itu. Baik, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan? Saya kira untuk jadwal tidak ada, Pak. Jadi jadwal itu tidak ada. Pada prinsipnya kita dalam mengambil kebijakan itu tidak boleh busa-busu, terburu-buru. Kita harus tadi mengidentifikasi. Jadi kita harus benar-benar mengantisipasi dampak yang akan muncul dari kebijakan itu. Kalau terjadwal tidak ada, Pak, mengalir. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kira di setiap lembaga ada tim yang bisa membantu kita, ada yayasan, ada pendamping sekolah, dan ada struktural yang bisa membantu kita dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di sekolah. Itu yang menjadi penguat kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Tentu kita selalu berkoordinasi dengan yayasan dan juga pendamping sekolah, juga komite seperti itu, Pak. Ya, yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika terutama? Jadi kita bisa mengambil keputusan itu dengan pertama adalah benar-benar mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jangan sampai menerima informasi yang tidak valid, tidak relevan. Yang kedua, kita bisa melibatkan orang lain, kemudian juga mempertimbangkan konsekuensi yang kita ambil. Itu yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai kita menentukan berdampak, jadi berdampak panjang dan ternyata juga muncul permasalahan baru. Itu saya kira Bapak untuk menjawab pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Bapak, sangat luar biasa Bapak sebagai pemimpin. Mudah-mudahan bisa mengayomi seluruh anggota atau seluruh warga di sekolah. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktu. Saya sama. Sukses selalu. Amin.